Shalom Bapak Ibu, selamat siang. Pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, untuk bersama-sama duduk diam di bawah kaki Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada siang hari ini kalau Tuhan Yesus memberi kesempatan untuk kami bersama-sama membaca firman-Mu, menyimak firman-Mu, bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus mau mengurapi setiap kami yang bersama-sama belajar tentang firman-Mu. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus juga yang mau berkata-kata dan sembunyikanlah hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah Tuhan, kami hanya percaya bahwa Engkau Allah yang bekerja pada siang hari ini, sehingga kami dapat mengerti apa yang maksud kehendak daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada siang hari ini saya akan membawakan firman Tuhan, yaitu tentang temanya adalah yaitu bahasa air mata. Saya akan membuka di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-37. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 28, dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik padanya, "Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau." Ini adalah Marta berbisik kepada Maria. Dan pada saat itu di rumah Maria sedang ada perkabungan yang ditinggal oleh saudaranya Lazarus meninggal. Pada saat itu Maria sedang menangis, dan juga bersama orang-orang Yahudi di situ ada menemani Maria. Nah, sebelum Maria bertemu Yesus, Marta sudah menemui dahulu, dan Marta juga berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu tentulah Maria sangat sedih sekali, ya, menangis keluar dari hati, dari dasar hatinya yang sangat dalam. Menangis juga kadang-kadang juga ada yang dibuat-buat, ya, ada yang meratap, tapi itu meratap yang dibayar, bukan dari dasar hati. Meratapi terus, ya, itu adalah air mata buaya. Tapi kalau yang menangis dari dasar hati, dari dasar hati yang sangat dalam, ya, itu adalah benar-benar menyedihkan, ya, membuat terharu untuk semua orang. Tapi pada saat itu, ya, Marta berbisik kepada Maria bahwa ada Yesus di sana. Nah, pada saat itu setelah Maria mendengar, kita baca ayat yang ke-29, mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar untuk mengikutinya, karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Nah, orang-orang yang seperti ini, orang-orang Yahudi ini yang tidak suka kepada Tuhan Yesus, ya, mereka
orang-orang yang begini ini hanya berkomentar doang, suka rame-rame di mana-mana. Nah, orang yang begini ini tuh Tuhan, mereka menyangka bahwa Tuhan itu tidak benar karena mereka tidak suka dengan Tuhan Yesus. Mereka mikir Maria itu pergi ke kubur untuk meratap. Tidak. Tapi Maria pergi di mana ada Tuhan Yesus di situ. Di ayat yang ke-32 demikian firman Tuhan. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Tuhan, tersungkurlah ia di kaki Tuhan Yesus dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Maria ini sambil menangis, ya, meratap, ya. Nah, ketika Tuhan Yesus, Maria seperti itu, sangat terharu. Tuhan Yesus melihat Maria. Dan ayat ke-33, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata. Jadi hati Tuhan Yesus itu masgul, artinya terharu, ya, sedih melihat Maria ini, sangat sedih sekali. Dan Tuhan Yesus berkata, ya, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Ketika Tuhan melihat bahwa Lazarus ada di sana, maka menangislah Yesus. Maria menangis membuat Tuhan Yesus masyul hatinya karena terharu. Ya, maka menangislah Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, ada 3 poin bahasa air mata. Maria menangis karena terharu, ya, membuat hati Yesus sangat terharu. Ada yang menangis teriak-teriak, ya. Ada yang menangis diam tapi air matanya menetes terus. Ada yang teriak-teriak, ya. Nah, di sini Yesus menangis. Ayat yang ke-35. Maka menangislah Yesus. Ayat 36. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Memang Tuhan Yesus sangat mengasihi kepada orang-orang yang dekat kepadanya. Tuhan Yesus sangat mengasihi kepada orang-orang yang taat kepadanya. Orang-orang yang selalu melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus sangat mengasihi. Dan pada saat itu, poin yang kedua, menangis karena kehendak Allah. Ya, Tuhan ingin supaya kita mau nangis untuk kehendaknya. Bagaimana caranya kehendak Allah? Menangis untuk taat, ya, sakit, taat untuk menangis, ya, taat akan firman-Nya, taat akan perintahnya. Saling mengerti, ya, dan untuk memberi persembahan, menangis
menangis, untuk berdoa untuk negara juga, saking ingin supaya negara ini makmur, rakyat sejahtera, supaya COVID-19 ini cepat berlalu. Berdoa dengan menangis, ya, untuk mengampuni kepada seseorang itu, ya, saking susah untuk mengampuni. Dia mau mengampuni sampai dia menangis. Kalau orang yang susah untuk mengampuni, maka lama-kelamaan adalah kepahitan, timbul kepahitan, sehingga apapun yang dikatakan itu tidak benar di mata semua orang, atau saudara, atau suami, atau istri, ya. Mau mengampuni itu dengan bercucur air mata supaya melepaskan kepahitan yang ada di dalam hatinya dengan air mata, ya. 3, menangis karena orang lain. Seperti contohnya dalam ayat yang ke-35, maka menangislah Yesus. Karena Yesus peduli sama Maria, peduli sama Marta, maka menangislah. Kalau ibu bapak, saya melihat saudara kita sedih, menangis, tentu ya, kalau misalnya kita adalah anak-anak Tuhan, anak terang, kita juga ikut sedih, ya. Kalau lihat saudara kita sedih, ikut sedih. Kalau lihat saudara kita senang, ikut senang, ya. Menangislah kepada orang yang menangis, tertawalah kepada orang yang tertawa, ya. Disinilah yang dikatakan peduli kepada orang lain. Contohnya seperti Yesus, ya. Karena Yesus peduli dan terbeban bagi sesama. Tuhan juga ingin supaya kita mau menanggung beban sesama, ya. Melihat saudara kita yang saat ini sedang terkapar menderita, kita juga wajib mendoakannya, mendoakan orang-orang sakit, wajib, karena itulah yang Tuhan mau. Dalam doa syafaat pun, ya, doanya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh dari dasar lubuk hati yang sangat dalam, kadang-kadang itu sampai keluar air mata. Menangisi untuk bangsa negara, menangisi untuk orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus supaya mereka bertobat, menangisi untuk orang-orang yang keras hatinya, yang menantang Tuhan Yesus, seperti orang-orang Yahudi ini. Mereka itu tidak suka sama Tuhan Yesus, mereka menantang, ya. Demikian juga pada zaman sekarang ini, dengan air mata Tuhan melihat, sehingga Tuhan akan membuka jalan dengan doa-doa yang kita naikkan dan kita panjatkan kepada Tuhan. Seperti wanita yang mengurapimu, yang menangis di bawah kaki Tuhan. Inilah, ya, Tuhan mengerti dengan bahasa air mata. Walaupun nangis dengan diam, tidak bersuara, tapi air mata itu jatuh, maka Tuhan melihat di situ betapa sedih, betapa terharunya Maria. Itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Biarlah pada siang hari ini firman Tuhan berkata, ya,
yang menabur dengan bercucuran air mata pasti pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sangat senang, sangat sayang kepada anak-anaknya yang selalu dekat kepada Bapa di sorga. Ya. Air mata Maria menggugah Sang Juru Selamat, tersungkur dan menyembah Yesus. Kita pun ingin seperti Maria ya, ingin selalu menyembah pada Tuhan Yesus. Apalagi saat-saat sekarang kita sedang mempersiapkan masa-masa Paskah, masa-masa penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Mari kita bersama-sama untuk merenungkan kasih-Nya Tuhan yang sudah tercurah kasih-Nya kepada kita semuanya, yang sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, berkorban buat kita semua. Dan kita juga mari berkorban untuk Tuhan Yesus. Kita mau mengampuni satu sama lain, terlebih di dalam keluarga. Mungkin ada ibu bapak, suami istri yang masih mempunyai akar kepahitan. Mari sama-sama saling mengampuni, melepaskan, karena Tuhan mau seperti itu. Jadi ada 3 poin ya. 1, menangis karena terharu. 2, menangis karena kehendak Allah. Dan 3, menangis karena orang lain. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.